Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita karunia, nikmat jasmani dan rohani. Semoga kita bijak memanfaatkannya serta menjadi hamba yang selalu bersyukur padanya. Amin. Dengan tantangan zaman yang kita hadapi saat ini, penting bagi kita untuk bisa mengembangkan potensi diri, mengelola stres, mencapai solusi terbaik dari setiap masalah, dan memiliki interaksi sosial yang baik. Maka, jika hal itu belum bisa kita capai dengan usaha pribadi, artinya kita butuh bantuan pihak lain untuk mencapainya. Saya, Rohimanisa Uswatun Hasanah, mahasiswi PJJ PAI UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon, pada mata kuliah bimbingan dan konseling dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Septi Gumian dari MAG, akan belajar memaparkan tentang jenis-jenis layanan bimbingan konseling, di antaranya layanan konseling individual, konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Bimbingan dan konseling atau BK merupakan sebuah proses di mana konselor berinteraksi dengan konseli baik secara langsung maupun tidak. Tujuannya untuk membantu konseli mengembangkan potensi diri maupun menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bimbingan dan konseling juga bisa dipahami sebagai usaha yang terencana, objektif, logis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh konselor untuk mendukung perkembangan konseli agar mencapai kemandirian dalam hidupnya. Layanan ini menjadi penting untuk diterapkan baik pada lembaga pendidikan maupun lingkup umum, dikarenakan banyak individu yang sebenarnya membutuhkan bantuan profesional dalam menyelesaikan permasalahan hidupnya. Situasi global saat ini menjadikan kehidupan manusia semakin kompetitif, sekaligus membuka peluang besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dalam berbagai bidang. Dengan dampak positifnya yaitu mendorong manusia agar terus berpikir serta meningkatkan kemampuan serta usahanya. Pada saat ini permasalahan yang dihadapi oleh setiap orang semakin beragam serta kompleks, dan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta dinamika sosial, layanan BK terbagi menjadi beberapa jenis yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan, efektivitas, serta efisiensi. Di antara jenis layanan BK tersebut adalah layanan konseling individual, layanan konseling kelompok, konsultasi, dan mediasi. Yang pertama, layanan konseling individual. Layanan konseling individual adalah layanan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor pada seorang konseli untuk mengetaskan masalah pribadi konseli. Pada pelaksanaan layanan ini dilakukan secara face-to-face relationship, hubungan empat mata antara konselor dengan konseli. Pembahasan yang dilakukan bersifat mendalam, meluas, serta spesifik agar mendapatkan solusi pengentasan masalah. Di antara fungsi layanan konseling individual ada 5, yaitu yang pertama fungsi pemahaman, di mana konseli dapat memahami permasalahannya secara mendalam. Yang kedua, fungsi pengentasan, dari pemahaman konseli di atas, sehingga terwujud pemikiran dan sikap agar terentas dari masalah. Yang ketiga yaitu fungsi pengembangan dan atau pemeliharaan, dengan menumbuhkan unsur-unsur positif dari konseli sehingga terwujudnya fungsi pemahaman serta pengentasan. Yang keempat, fungsi pencegahan. Keberhasilan konseli dalam mewujudkan ketiga fungsi di atas akan menjadi pondasi kuat dalam mencapai fungsi pencegahan. Yang terakhir yaitu fungsi advokasi. Fungsi ini berupaya untuk memberikan bantuan langsung oleh konselor atas hak-hak konseli pada permasalahan yang dihadapi. Pada pelaksanaan layanan konseling individual terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap atau langkah pertama, langkah utama, dan langkah akhir. Pada langkah pertama, di sana membangun hubungan antara konselor dan konseli, kemudian mengidentifikasi serta memperjelas permasalahan, selanjutnya merundingkan kesepakatan. Pada langkah utama, menggali dan meneliti permasalahan yang dihadapi klien, kemudian konselor melakukan evaluasi ulang, yang terakhir memelihara kualitas hubungan konseling. Pada langkah akhir, konselor dan konseli merumpuskan kesimpulan, menyusun langkah-langkah tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dicapai, mengevaluasi pelaksanaan, dan menetapkan kesepakatan untuk
sesi berikutnya. Jenis layanan kedua yaitu layanan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah jenis layanan konseling yang diadakan dalam sebuah kelompok, memanfaatkan interaksi antar anggota, serta menciptakan hubungan yang ramah, terbuka, bebas, dan akrab. Dalam layanan konseling kelompok terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan, antara lain prinsip kerahasiaan, prinsip kesukarelaan, keterbukaan, kekinian, dan kenormatifan. Manfaat yang diperoleh konseli pada layanan ini diantaranya adalah 1. Konseli belajar untuk berinteraksi dengan setiap anggota kelompok secara terbuka. 2. Konseli mampu meningkatkan kemampuan komunikasi dengan rekan-rekannya. 3. Konseli dapat menemukan dan memahami diri mereka dengan lebih baik. Yang keempat, konseli dapat mengelola diri dan mengarahkan kehidupannya sendiri. Yang kelima, konseli menjadi lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Yang keenam, konseli menyadari bahwa masalah-masalah yang mengkhawatirkan baginya seringkali juga menimbulkan kepedihan hati orang lain. Ketujuh, konseli lebih memahami dan merasakan makna kehidupan bersama serta saling menerima. Terakhir, konseli dapat menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Jenis layanan ketiga yaitu layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan bantuan dari konselor kepada klien, di mana konselor sebagai konsultan dan klien sebagai konsulti, yang mana pembahasannya adalah mengenai permasalahan dari pihak ketiga. Konsulti tersebut adalah orang yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Bantuan ini diberikan agar konsulti memiliki kemandirian dalam menghadapi maupun membantu pihak ketiga atau pihak pemilik masalah. Pada layanan konsulti, prosesnya terbagi menjadi dua langkah, yaitu langkah bimbingan yang dilaksanakan oleh konselor sekolah atau guru pembimbing kepada konsulti, dan langkah berikutnya adalah penanganan yang dilakukan oleh konsulti kepada konsuli atau pihak ketiga. Artinya proses layanan konsultasi melibatkan 3 pihak, yaitu konselor, konsulti, dan konseli sebagai pihak ketiga. Tujuan layanan konsultasi ada setidaknya 8, yaitu yang pertama, meningkatkan dan memperbaiki suasana belajar untuk siswa, orang tua, dan pihak administrasi sekolah. Yang kedua, meningkatkan interaksi dengan menyediakan informasi di antara individu-individu yang berpengaruh bagi siswa. Yang ketiga, melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran dan fungsi beragam untuk memperbaiki suasana belajar. Yang keempat, memperluas akses ke layanan dari para ahli. Yang kelima, meningkatkan layanan pendidikan yang diberikan oleh guru dan pengelola sekolah. Yang keenam, memberikan bantuan dalam memahami perilaku. Yang ketujuh, membangun lingkungan belajar yang positif. Kemudian yang terakhir, mendorong terbentuknya organisasi yang mandiri. Jenis layanan keempat yaitu layanan mediasi. Layanan mediasi adalah bentuk konseling yang dilakukan oleh konselor kepada 2 pihak atau lebih yang sedang mengalami ketidakcocokan. Melalui layanan mediasi, konselor berusaha menjembatani dan membangun hubungan di antara mereka, sehingga mereka dapat menghentikan konflik dan terhindar dari perselisihan yang lebih merugikan satu sama lain. Dalam hal ini, konselor harus bersikap netral, oleh karena dalam memahami yang benar maupun yang salah dibutuhkan keprofesionalan, serta analisa yang mendalam, juga keterampilan untuk menyelesaikan keterbelahan ini. Layanan ini dianggap selesai maupun berhasil ketika pihak-pihak yang bersangkutan tidak lagi menampilkan perpecahan, serta diharapkan pihak-pihak terkait menampilkan sikap positif yang dapat menghasilkan kedamaian antar pihak yang bersangkutan maupun lingkungan sekitarnya. Tujuan layanan mediasi adalah untuk menciptakan keadaan interaksi yang baik dan mendukung antara klien atau pihak-pihak yang berselisih. Di samping itu, diharapkan adanya perubahan dari situasi awal yang tidak menguntungkan menjadi keadaan baru yang positif dalam hubungan di antara kedua pihak yang terlibat permasalahan. Terima kasih, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran yang membangun akan kami terima sebagai perbaikan ke depannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.